Rezeki berlipat-lipat, padahal jarang sholat, tidak senang pada nasihat ulama, dan terus berbuat maksiat, malah menjauhi ulama. Bahkan saya menemukan dawuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu di Wasiatul Mustafa, man yubat atau man yufarik ulama arba'ina yauman karena qaswatul qulub. Siapa yang menjauhi ulama 40 hari saja, maka akan keras hatinya. Dan juga di sini saya menemukan yang ke-10, semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Tentu kan saya biasanya kan ada itu semboyan anak-anak muda itu. Apa? Muda kaya raya, tua foya-foya mati masuk surga. Emangnya situ punya orang dalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Beberapa hari pada hari kemarin saya menyentil sedikit tentang istidraj. Apa itu istidraj? Mari kita bersama-sama merenungkan dan mentadabburi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira, berbahagia dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Keterangan ini saya ambil dari surat Al-An'am juz, kalau di sini di tafsir Sawinya juz 2. Juga ada hadis Rasulullah yang mengatakan, idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya ala ma'asi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun. Jika engkau melihat Allah memberikan dunia kepada seorang manusia pelaku maksiat dengan sesuatu yang ia cintai, istilahnya diberikan harta terus menerus, maka itu adalah istidraj. Istidraj di sini kalau kata bahasa Jawanya dilulu, kemudian secara bahasa Maduranya esolak. Apa sih istidraj itu? Mari kita sama-sama merenungkan. Yang pertama, istidraj itu adalah azab Allah yang diundur-undur oleh Allah, namun Allah tetap memberikan kita satu, harta yang berlimpah, padahal jarang sekali, padahal tidak pernah sama sekali bersedekah. Itu. Yang kedua, rezeki berlipat-lipat, padahal jarang sholat, tidak senang pada nasihat ulama, dan terus berbuat maksiat, malah menjauhi ulama. Bahkan saya menemukan dawuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu di Wasiatul Mustafa, man yubat atau man yufarik ulama arba'ina yauman karena qaswatul qulub. Siapa yang menjauhi ulama 40 hari saja, maka akan keras hatinya. Dan juga di sini saya menemukan di Sawi, asalu bidzalika illa annal qaswata nasya'u anha al-kufra kama anna tadarra'a nasya'a anhu al-iman. Kerasnya hati itu bisa menumbuhkan terhadap kekufuran, kufur nikmat dan sebagainya. Seperti adanya orang tersebut, begitu juga orang yang tadarru, khudu, mengharapkan hanya kepada Allah, maka akan menimbulkan keimanan yang menetap dan tetap. Itu. Rezeki berlipat-lipat, padahal jarang sholat, tidak senang pada nasihat ulama, dan terus berbuat maksiat. Yang ketiga, lah ini siapa tahu ada di antara kita
bisa agar kita semakin mawas diri dan waspada. Dikagumi, dihormati, padahal akhlak tidak baik sama sekali. Yang keempat, diikuti, diteladani, dan diidolakan, dielu-elukan bahkan. Padahal bangga mengumbar aurat dengan berpakaian you can see, istilahnya bikini bottom lah, ibaratnya begitu. Yang kelima, sangat jarang diuji sakit, padahal dosa-dosa menggunung. Jadi kalau kita sakit, itu adalah kita diberi nikmat oleh Allah. Dengan sakit itu Allah membersihkan dosa-dosa kita. Itu. Bahkan orang kalau tidak pernah sakit itu khawatir temannya Fir'aun. Fir'aun itu kalau di sebagian saya membaca juga di Sawi, kalau nggak salah juz 1 ini juz 2. Di sana itu dikatakan Fir'aun itu wakana, saya masih ingat redaksinya, wakana Fir'aun kana la yatagawwadu arba'ina yauman. Fir'aun itu yang mengaku Tuhan, musuhnya Nabi Musa, itu tidak pernah istilahnya buang air seni, berak, BAB dan lain sebagainya, pup lah kalau bahasa sekarang, itu selama 40 hari. 40 hari Fir'aun. Itu yang kelima. Yang keenam, tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidup mewah dan sombong. Hidupnya sombong, meremehkan manusia semuanya, angkuh, acuh, tak acuh. Yang ketujuh, anak-anak sehat-sehat, cerdas-cerdas, padahal diberikan makan dari harta yang haram. Nauzubillahi min dzalik, menipu, korupsi, riba dan lain sebagainya. Yang kedelapan, hidup bahagia dengan penuh canda tawa, padahal banyak orang karenanya ternoda dan terluka. Yang kesembilan, karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Yang ke-10, semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Tentu kan biasanya kan ada itu semboyan anak-anak muda itu. Muda kaya raya, tua foya-foya mati masuk surga. Emangnya situ punya orang dalam? Begitu. Jadi hati-hati, mungkin itu yang namanya istidraj. Istidraj sendiri maknanya yaitu adab Allah yang diundur-undur. Makanya selama kita masih diberikan nafas ini, hendaklah kita semuanya berusaha bertobat, walaupun kita itu berlumur dan berkubang dosa istilahnya. Tak ada manusia di muka bumi ini, bahkan saya sendiri itu lebih banyak dosanya daripada Anda. Begitu. Saya sendiri lebih banyak kekurangannya, lebih banyak kekhilafannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.